sebagai anak istri Anda. Dari ganasnya bayi bajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia bajang, dunia yang menggemparkan dan selalu ramai. Ramai untuk dibully, ramai untuk diberitakan, ramai untuk jadi lelucon, ramai untuk jadi dagelan. Karena apa? Bayi bajang ini yang tumbuh seperti jamur di musim hujan, dari ujung kulon Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa, ramai terus, di mana-mana ada. Sepertinya bayi bajang ini seperti robot yang diproduksi oleh pabrik yang sama atau dikendalikan oleh operator yang sama. Apa itu? Kalau nggak jawir, kalau nggak cerita halu, kalau nggak mengunggul-unggulkan nasabnya, yang katanya nasabnya Nabi Muhammad SAW, atau mendoktrin mukibin supaya istrinya boleh digarap, bisa digarap. What? Bahkan ada ceritanya ini mukibinnya ini sudah los-polos, tahu-tahu bayi bajang lebih dulu yang masuk. Ini bagaimana? Terus mengambil uang dawir ke kiai-kiai, ke ulama, atau ke pondok pesantren, bisa uang, bisa kambing. Dan itu datangnya sepertinya dijadwal, bisa seminggu sekali, bisa seminggu 3 kali, minta ampun kalau mukibin kena doktrin ini bakal bisa kiri sekiri-kirinya. Apakah itu mau diterus-teruskan untuk saudara-saudara kita pribumi? Berpikirlah logis, berpikirlah rasional. Kalau masih mau seperti itu ya monggo-monggo saja. Kalau mau menjadi keset, menjadi kere dan diperbudak selamanya dengan atas nama cinta buta kepada ahli bait, yang jelas-jelas ini sekarang ini sudah ketahuan blong, palsu, remblong, semuanya nggak jelas. Nah, bayi-bayi bajang ini tumbuhnya ini, kalau kita pikir-pikir ini ya 5 tahun belakangan atau 10 tahun belakangan. Ini sepertinya ini apa? Kok ada fenomena seperti ini? Apakah itu diluncurkan oleh pabriknya karena kondisi masyarakat kita sudah terkondisi ketika robot-robot ini dikeluarkan, bayi bajang ini, maka leluasa akan mendapatkan hasil seperti yang diprogramkan oleh produsennya. Luar biasa. Ini ternyata mungkin dikendalikan dengan diprogram, dengan dihitung kalkulasi kapan waktu mendoktrin, ini tahun berapa sudah cocok belum. Jadi melihat kondisi masyarakat sosialnya, kalau memungkinkan mereka akan beraksi. Makanya banyak pengajian mereka ini tahun-tahun lalu ini selalu keras, provokasi, dan setahu mendiskreditkan Wali Songo, menganggap Wali Songo ini nisbi, nggak ada. Karena mereka melihat situasi memungkinkan, karena kita sendiri kemarin diam kalau mereka ngomong nggak jelas, provokatif, dan selalu merendahkan para ulama kita. Sekarang bayi bajang satu persatu sudah banyak terbuka kedoknya dan sudah banyak diupload di YouTube, di media massa. Tergantung kita dan saudara-saudara kita ini, pribumi ini, Nusantara ini, mau terus-terusan begitu, mau dijadikan keset, dijadikan budak, atau dijadikan apapun dengan direbut
istrinya atau harta bendanya dengan atas nama Nabi, monggo terserah. Kalau mau begitu ya terus-teruskan saja. Tapi kalau mau berpikir, kalau memang punya agama, belajarlah agama itu yang benar. Karena kita ini belajar agama kan bukan sama bayi bajang. Kita ngaji sama kiai kampung yang bisa kita membuat, bisa baca, tulis Al-Quran itu kan kiai kampung. Kenapa setelah kita ini menjadi santri yang bisa mengaji, kemudian cintanya malah kamu jatuhkan kepada bayi bajang yang nggak jelas ini? Itu mari kita koreksi lagi keagamaan kita, pikiran kita, cinta kita ini sebenarnya benar nggak sih, rasional nggak sih? Kalau sampai istri diminta saja masih juga kita cinta, atau setiap saat kita didawir masih mengataskan namanya cinta dan kita tetap mencintai dan tetap mempercayainya? Apakah ajarannya seperti itu dari Kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Berpikirlah logis, ini dunia ini bukan hari ini dan akan seterusnya. Kalau bapaknya terdoktrin dan bapaknya mendoktrin anaknya supaya cinta kabib, bayi bajang, ya biasa kiamat untuk 10 tahun, 50 tahun ke depan kita ini sejarahnya terhapus, ulama-ulama kita dipreteli satu persatu. Jangan-jangan kalau ini tidak kita ketahui bersama, suatu saat yang khutbah di masjid, yang pengajian di kampung-kampung, di musola-musola atau dimanapun berada, kiai-kiai ini sudah tidak bisa lagi tampil di podium. Karena apa? Karena takut dipersekusi. Kalau ini kemarin ini nggak diketahui, jangan-jangan seperti itu, dipreteli sejarah kita, dianggap fiktif Wali Songo, dan doktrin yang lebih mengutamakan katanya satu bayi bajang lebih utama dari kiai alim pribumi kita. Kalau itu sudah mendarah daging ke masyarakat luas, ya siapa tahu nanti pengajian semuanya mereka yang mengisi. Kalau kita yang mengisi, kita bisa dipersekusi. Nah, toh kemarin-kemarin saja yang tidak percaya kepada mereka, zuriyah Nabi katanya, itu dipersekusi. Nah, ini kalau terus-terusan, tidak ada tesis kemarin Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang membongkar, siapa tahu bisa sampai ke situ. Kiai-kiai sudah tidak mendapatkan tempat di panggung, di musa, dimanapun. Semua sudah takut untuk mengeluarkan keilmuannya, mencerahkan masyarakat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tapi alhamdulillah sekarang ini semuanya kan kita sudah tahu bersama. Begitu sedikit tentang bayi bajang ini yang tumbuh seperti di musim hujan, seperti dari pabrik yang sama, dari produsen yang sama, dan dikendalikan dengan satu remote yang sama. Ini dugaan-dugaan, omong-omong kosong, bisa benar juga bisa salah. Begitu sedikit dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga anak Anda, jaga istri Anda, jangan sampai diminta dengan alasan cinta kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.